Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my live. Malam ini seperti yang udah gue share di Instastory gue sebelumnya, malam ini gue bakal live bareng penerbit buku gue yaitu Kata Depan, dan kita bakal discuss tentang cerita perjalanan gue sebagai seorang penulis. Dan barangkali dari teman-teman semua ada yang pengen jadi penulis juga. Jadi pokoknya malam ini gue akan sharing sama kalian. Tapi gue gak bakal sendirian, gue bakal ditemenin sama Mbak Widya. Mbak Widya itu adalah editor buku gue. Jadi yang ngedit naskah gue itu beliau. Okay, so I'll be waiting for her to join us. Oh yeah, okay. So, yeah, here we go. Gue mau pakai efek lucu deh. Mau apa pakai efek? Lucu banget. Seneng deh. Halo Mbak Widya. Mbak Widya di mana ya? Hai Mbak Widya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ya. Akhirnya kita berjumpa kembali ya. Tadi nggak bisa ternyata dari Kata Depan ya. Oke. Mbak Widya bisa dipasin gak sih? Jadi kayak lebih banyak porsi ke temboknya daripada ke muka. Oke. Nah. Siap. Oke. Saya muka banget nanti. Kamu kebanyakan di rumah aja nih, kerjaan gue cuma tidur, makan, minum, ngopi. Kayaknya banyak juga kerjaan ya. Kerjaan banyak juga nggak sih? Bener. Tapi kan gini, kalau biasanya kan kerjanya kan kita sambil jalan-jalan kan. Pindah-pindah tempat gitu, banyak gerak gitu. Sekarang kerjanya nyender di sofa gitu. Sambil nyemil, minum kopi. Sambil nulis dong, sambil nulis buku ke-6. Masya Allah. Teror lagi nih. Nih aku udah siapin ada bukunya Wirda nih. Jadi Wirda kan udah nulis 5 buku ya. Betul, 4 diantaranya bersama Kata Depan. Ya. Pertama kan ada Become, Be Strong, Be Grateful. Ya, itu buku yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ada Be The New You. Udah ada yang punya belum nih orang-orang? Yang ketiga ada Remember Me. I will remember you. Yes. Dan Unlimited yang terbaru. Mbak Widya, maaf ya, gue potong ya Mbak. Ya, oke. Gini ternyata Wirda Mansur cantik juga ya. Baru tahu ya. Belum datang kayak ke acara meet and greet kayaknya. Ini sebentar aku mau bikin pin komen dulu. Oke. Ngobrol tentang nulis buku ya Mbak. Ya, produktif menulis ala Wirda Mansur. Haha. Produktif banget soalnya nih orang. Gue pin komen dulu. Jadi gue bisa nggak sih sebenarnya? Gue gaptek sebenarnya kok. Di pencet lama tik gitu. Oke. Lagi. Nah, tadi kan bukunya udah jadi yang terbaru ini kan Unlimited ya. Nah, ini kemarin tuh kita kan ada promo diskon 50% dan alhamdulillah udah sold out ya. Ya, sold out berapa tuh Mbak? Kasih tahu dong. Belum ada hitungannya sama tim penjualan, aku belum cek lagi. Nah, yang lain itu pada diskon tuh Wir sekarang. Mungkin ya kan udah share kan kemarin. Udah dong. Amin. Iya, itu kan teman-teman bisa beli segera ya karena kan stoknya juga terbatas. Gitu. Promo lagi nih kira. Swipe up aja. Ya. Terus yang kita mulai ngobrol aja ya? Ya. Ya, yuk. Mulai ada 3.000 yang nonton. Ya. Aku yang nanya kan ya udah yang jawab ya. Ini kan Wirda kan buku terbaru ini kan Unlimited ini. Benar. Ini sebenarnya apa sih yang semangat yang disampaikan Wirda ke teman-teman nih lewat buku ini gitu? Buku Unlimited You. Apa sih yang pengen disampaikan gitu ke teman-teman lewat buku itu ya? Nih ya teman-teman semua, sebenarnya semua buku yang gue tulis itu berdasarkan pengalaman gue pribadi, cuman dibungkus dengan kisah-kisah yang menarik gitu loh. Jadi dikombin nih antara kisah sama tentang hidup gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Dan gitu cerita-cerita tentang kenabian, tentang apa yang ada di Quran. Karena kan emang track gue kayaknya walaupun penulis buku tetap harus ada kayak ustazah-ustazahnya gimana gitu kan.
ya gue berusaha lah, maksudnya apapun yang gue lakukan itu ada dakwahnya gitu. Jadi makanya di buku gue sendiri, kisah-kisah perjalanan gue itu gue campur dibalut gitu sama cerita-cerita tentang kehidupan, dan tentunya ada yang agama-agamanya juga, karena kita kan sebagai anak muda lah, kita bukan kita ya, aku masih muda juga sih. iya gitu. Pengen tetap bilang sama teman-teman semua bahwa ya agama tidak boleh dilupakan gitu, karena itu sangat penting, mau di kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita, impian kita, dan macam-macam. Nah sebenarnya alasannya kenapa gue bikin buku Unlimited You, karena gue tuh menyadari masih banyak banget anak-anak muda yang merasa dirinya tuh useless, dirinya tuh nggak berguna gitu, karena dia selalu ngerasa kesini mentok, kesana mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok. Jadi kayak aduh gue tuh udah nggak punya harapan lagi. Terus gue mau minta sama siapa, orang tua nggak punya duit, terus beasiswa juga otak gue pas-pasan gitu. Terus kayak pokoknya kayak hampir tidak mungkin lah gitu. Nah di buku tersebut gue tuh pengen ngajak teman-teman untuk merubah mindset bahwa ya there's nothing impossible, nggak ada yang impossible di dunia ini, karena kenapa, kita punya Tuhan yang maha unlimited begitu pemirsa. Jadi nih kita kan boleh banget ya meminta kekuasaan Tuhan. Kita tuh diperbolehkan meminta kayak kebisaan Tuhan gitu. Jadi gue bilang sama teman-teman semua, kalau kalian merasa mentok, kalau kalian merasa kecil, merasa hina, merasa nggak mampu, nggak sanggup, itu wajar. Kenapa wajar? Karena emang manusia tuh penuh dengan keterbatasan di samping kelebihannya dia. Paham ya? Tapi don't worry, be happy. Kita punya Tuhan yang maha tidak terbatas. Jadi ketika kita meminta, ya Allah jadiin saya orang yang punya impian tanpa batas. Jadiin saya orang yang suksesnya tuh tanpa batas. Jadiin saya yang penghasilannya tanpa batas. Bisa dibayangin nggak punya penghasilan tanpa batas? Gue sih udah bisa ngebayangin karena gue udah pernah di situ. Amin. Gue semoga nanti nyusul ya. Iya Allah. Ya jadi ya kita harus berdoa gitu. Berdoa sama Allah. Kurang lebih seperti itulah. Di sini kan juga beda bahas ya tentang bahwa bakat tuh bisa diciptakan ya, dari tanda kutip ya. Nah itu mungkin terkait nah nanti juga terkait dengan Wirda menulis nih, apakah Wirda merasa itu hal yang memang sudah Wirda miliki dari dulu, atau memang Wirda menciptakan dan mengasahnya gitu? Itu gimana? Ya, jadi perjalanan gue awalnya jadi seorang penulis itu karena awalnya gue tuh seorang pembaca buku. Ya, jadi emang dari kecil gue tuh udah suka banget sama yang namanya baca buku. Tapi memang karena didikan keluarga gue tuh kayaknya berbeda dari yang lain ya. Jadi kayak bokap gue tuh selalu nih, kamu tuh baca buku terus gitu. Mendingan kamu sekarang yang bikin buku gitu. Kamu tuh baca buku terus, mendingan kamu jadi penulis. Sama kayak adik gue main game terus. Terus kata bokap gue apa? Hafiz, nama adik gue Hafiz ya. Hafiz, kalau bisa kamu tuh jangan cuma main game, tapi kamu ikut jadi developernya, bikin game juga, gamenya yang bermanfaat, yang gini-gini. Jadi kayak gitu tuh udah tertanam sejak kecil ya di mindset gue bahwa I should be something. Gue harus menjadi sesuatu. I should be someone. Gue harus menjadi seseorang. I should kayak make something lah. I should do something. Gue harus melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Akhirnya pada saat itu gue belajar sama yang namanya nulis cerita. Awalnya gue pikir gue tuh tidak punya kemampuan di soal menulis. Kenapa? Karena jelek banget. Tuh Wirda aja ternyata dulu kayak gitu, sekarang udah punya 5 buku ya Wirda. Ya jadi gue tuh dulu gue tuh sampai bertanya-tanya gitu, aduh sebenarnya gue punya nggak sih nih bakat nulis gitu, karena amsyong gue tuh nulis kagak kelar gitu loh. Jadi kan awalnya gue tuh suka baca novel KKPK, mungkin teman-teman ada yang pernah baca kecil punya karya dulu namanya cabai rawit apa gitu, lupa lah pokoknya. Lu nggak tahu deh. Nah jadi gue tuh nulis yang kira-kira kisahnya seperti itu mbak, yang nama aku adalah seorang kayak gitu. Jadi kayak cerita anak kecil lah. Emang waktu itu gue masih kecil, sekarang kan udah bangkotan ya, alhamdulillah. Jadi pada saat itu gue merasa kayak kayaknya gue nih nggak punya bakat di soal menulis cerita gitu. Jadi gue sempat hopeless juga, sempat
ngerasa ya udah deh kayaknya gue jadi pembaca aja lah, nggak usah jadi penulis lah gitu. Tapi ya pada akhirnya itu semua mengantarkan gue sama apa ya, pengalaman gitu. Jadi kayaknya genre gue ini lebih cocok nulis pengalaman ketimbang cerita-cerita macam kayak novel gitu kan. Tiap penulis tuh pasti karakternya beda-beda, sama kayak penyanyi. Jadi penyanyi ada yang nyanyi rock, ada yang nyanyi jazz, ada yang nyanyi pop, ada yang R&B, bener gak sih, R&B dan macam-macam gitu. Menurut gue nggak tahu nih tapi menurut gue penulis juga sama, dia tuh ada genre-genrenya tersendiri gitu. Ya seperti itu memang. Iya gak sih? Nah menurut gue iya apa yang jadi, dia gue merasa minati. kayaknya gue nggak bisa nulis cerita nih, itu sebenarnya harusnya gue jangan merasa sedih gitu. Kenapa? Karena gue tahu ketika gue nulis pengalaman gue, di situ gue masterin banget gitu. Paham gak sih? Gimana ya ceritanya ya? Gue gemes. Entah. Jadi sebenarnya kan mungkin juga karena dulu bacaan Wirda kan bacaannya seperti yang KPK dulu, jadi mungkin nulis seperti itu. Nah mungkin bacaannya berkembang kali Wir ya, jadi juga makanya jadi menulisnya juga lebih berkembang lagi gitu kan. Banyak orang yang ketika dia merasa tidak bisa melakukan sesuatu hal yang dilakukan orang lain, di situ dia langsung kecewa dan merasa dirinya tuh jadi nggak berguna gitu. Oh gue nggak bisa ngelakuin kayak dia ya, padahal sebenarnya dia bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sama orang lain gitu loh. Sama aja. Iya betul. Sama aja gitu loh sebenarnya. Ya ada ya Wirda tulis di buku ya, ada yang bahwa ternyata kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya gitu ya. Dan itu pasti kayak gitu. Jadi ketika gue menyadari bahwa genre gue bukan di KKPK, genre gue bukan di nulis macam Harry Potter, gue merasa beruntung, malah gue merasa grateful. Kenapa? Oh berarti gue ini unik, berarti gue ini unik, gue berbeda, ini genre gue and I'm proud of it. Gue bangga sekali. Hasilnya apa? Alhamdulillah cuy, 5 buku sekarang. Kalian mau nggak? Alhamdulillah. Dan aku tuh terlibat dari buku Wirda yang pertama sampai terakhir itu ngerasa Wirda memang nulisnya cepet ya Wir ya. Maksudnya nulis tuh memang ya alhamdulillah, maksudnya Wir tambah bab ini Wirda tuh cepet melakukannya ya. Itu mungkin apakah Wirda dalam mengembangkan ide tuh Wirda tulis dulu atau gimana? Atau misalnya Wirda udah punya poin ide tentang Unlimited You nih, tulis poinnya dulu nanti dikembangin gitu, atau misalnya Wirda tuh langsung tulis aja semuanya, kayak gimana biasanya? Ya itu tadi, karena gue nih penulis buku yang nulis ketika baru punya pengalaman. Jadi life lesson lah, life lesson learned. Jadi kayak gue tuh belajar dari pengalaman hidup. Biasanya gue baru nulis ketika ada bom menerpa gue gitu. Misalkan ada masalah gedeng, ya itu jadi sebuah tulisan gitu. Ya karena emang pengalaman gue segudang, alhamdulillah. Kalau gue mau nulis terus bisa 10 buku kali sekarang gitu. Ya tapi ya memang mungkin kan teman-teman di sini ada yang genrenya nggak kayak gue, Mbak. Ada ya, betul. Punya emang nulis cerita gitu. Nah pertanyaannya nih, gimana ya, kadang-kadang kita suka nggak punya ide, suka stuck gitu mau nulis bagaimana ceritanya. Sebenarnya kalau nanya ke gue, jawabannya always the same, selalu sama. Kenapa kita merasa nggak punya ide lagi? Kenapa? Karena memang manusia terbatas. Tolong. Makanya apa yang harus dilakukan? Ya udah, doa aja gitu. Gue diajari sama bokap gue juga gitu. Misalkan nih, gue udah punya ide gitu kan. Oke, gue pengen bahas tentang sholawat. Tapi gue tiba-tiba mentok nih pas bahas sholawat. Aduh, gue udah gak punya lagi nih bahan-bahan buat ditulis. Padahal gue tahu sebenarnya apa yang mau ditulis, cuman kagak bisa aja gitu. Gue nanya ke bokap kan, "Pas, tolong dong kasih input gitu. Aku lagi mau nulis tentang sholawat nih, gini. Terus kata bokap gue apa? Loh, ya udah kamu doa aja sama Allah. Kalau Allah yang ngasih kamu ide, nanti ide kamu jadi tak terbatas." Gitu. Oh, gue langsung sholat tuh waktu itu. Usolli sunatul hajati lillahi ta'ala. Ya Allah, saya pengen sholat sunnah hajat karena saya lagi nulis buku, kagak tahu mau nulis apaan lagi, tolong dibantu, makasih. Allahu Akbar gitu. Jadi gue sholat gitu. Ketika kelar sholat, kadang-kadang idenya muncul pas lagi sholat, emang kurang ajar. Kita lagi fokus-fokus sholat, tiba-tiba, oh iya nih, tahu nih mau nulis apa nih. Oh iya nih. Akhirnya sholatnya jadi nggak khusyuk sih. Dan ketika udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, lupa, Tapi mungkin emang kadang-kadang kita lupa itu ya, lupa untuk
berdoanya itu ya. Maksudnya kadang kita ngerasa udah maksimal banget terus kayak aduh mentok sana sini gitu kan, itu tuh ya. Sebenarnya sama orang yang bilang gini, gue udah doa nih, gue udah pasang badan nih, gue udah ibadah terus nih, kok masih belum ada ya? Gue yakin sesungguhnya dia belum maksimal, sesungguhnya dia belum berdoa. Mau tahu dari mana? Banyak jawabannya. Kita subuh masih kesiangan, ya enggak? Kadang kita sholat, maksudnya kita tuh doa aja, kalau kagak inget kagak doa gitu loh. Assalamualaikum. Doanya cepet-cepet gitu kan. Lupa doa. Ya, maksudnya kesungguh-sungguhan dalam berdoa tuh kadang-kadang ya nggak ada juga gitu. Oke lah, kalau misalkan emang beneran berdoa gitu. Tapi kan kadang-kadang kita doanya injury time, ya kan? Ya. Pas si ibu kos udah depan pintu, ya Allah lupa doa bayar kos-kosan. Ini duit kagak ada, tolong. Ibu yang gimana gitu loh. Iya, jadi ya memang kita harusnya berdoa di apa. Dan satu lagi nih Mbak, satu lagi. Gue nih memang orangnya. Catat tuh teman-teman. Apa tuh, kenapa? Pada catat tuh harusnya tadi apa yang udah sampaikan kan. Nah, satu lagi apa nih ya? Yang perlu dicatat. Gue nih orang yang sangat visualizer. Jadi gue nih orangnya sangat suka memvisualisasikan impian gue. Ini berbeda dari ini ya, orang yang pelamun ya. Pelamun tuh saya orang yang berandai-andai gitu. Kalau misalkan gue jadi penulis buku, gimana ya? Tapi dia nggak melakukan sesuatu. Beda. Pemimpi itu cuman berandai-andai memang, tapi dia melakukan sesuatu juga gitu. Gue pengen jadi penulis buku nih gitu. Dan gue tuh udah langsung kebayang, Mbak. Even waktu itu buku gue belum jadi, tapi gue udah langsung bisa capture di otak gue, memvisualisasikan di otak gue bahwa buku gue terpampang nyata di etalase toko buku dan masuk 10 besar. Dan buku gue bestseller. Jadi dari pas ketika gue nulis, ini buku bakal di buku bestseller, ini buku bakal laris, ini buku bakal laku, ini buku bakal hebat, bakal keren, bermanfaat, dan macam-macam gitu. Sementara nih, penyakitnya kita, ketika lagi nulis, ragu gitu loh. Aduh, ini orang-orang bakal suka nggak ya tulisan gue? Aduh, itu tuh masalah utama. Gue memvisualisasikan gitu maksud gue. Jadi ya, aduh ini orang belum tentu nih. Aduh, penerbit mau nggak ya kira-kira nerima naskah kayak gini? Duh, gue nggak pede deh ngirim ke penerbit gimana dan macem-macem. Jadi memang gue orangnya dari awal sudah memvisualisasikan. Kira kalau misalnya gue masuk ke mall nih, sengaja gue lewatin tuh Gramedia. Pada saat itu gue, I was nothing. Pada saat itu gue belum ngeluarin buku satupun. Tapi gue lagi proses nulis buku waktu itu, Reach Your Dreams. Gue masuk ke mall, kemudian gue berdiri di depan Gramedia, gue langsung memvisualisasikan gitu loh. Ada buku gue. Terus gue ngeliat orang jalan gitu masuk Gramedia, wah tuh orang mau beli buku gue tuh gitu. Orang lagi ngeliat buku, wah tuh orang lagi ngeliat buku gue tuh gitu. Jadi gue tuh langsung gitu loh, bisa connect antara visualisasi gue sama impian gue gitu. Nah itu yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Jadi memang ya gitulah. kadang memang masalah utama tuh kayak kadang-kadang malah mereka ngerasa ada banyak kayak kadang-kadang yang DM misalnya ke kata depan bilang saya mau nulis buku tapi nggak tahu bagus apa enggak gitu ya lah. Kalau dia nggak bagus sendiri ya pasti kita juga susah penerbit untuk kamu sendiri nggak yakin gitu kan dengan buku kamu gitu kan ya. Gitu sih mungkin yang Wida bilang tadi harus ditanamkan ya pada dirinya gitu. Nulis ngasih naskah ke penerbit. Mbak, saya pengen nerbitin buku. Terus sama penerbit terima. Oh iya, makasih. Bentar Mbak, saya belum yakin nih Mbak. Itu gimana dong? Ntar saya dikit. Yaudah deh, gak apa-apa Mbak. Beneran gak nih? Yakin gak nih? Gak jadi-jadi. Iya sih, itu tuh hal. Tabrak aja lillahi ta'ala gitu. Tadi apa deh? Kalau udah usah. Pertanyaannya apa tadi? Ya itu. Pertanyaan tadi apa ya? Tadi udah jawab kayaknya. Ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Pertanyaan selanjutnya. Tadi mengembangkan ide. Tadi kan udah ya, mengembangkan ide. Yang nanya ke gue? Yang mana? Nih ya. Mengembangkan ide tadi udah. Nih. Saya mencari tema untuk agar idenya bisa berkembang jadi banyak, Kak. Ayo gimana tuh, Mbak Widya? Jadi berkembang di ini ya, di tanam jadi berkembang banyak gitu. Gimana biasanya Widya gimana sih kalau lagi kayak gitu kalau lagi kehilangan ide kayak gitu? Tadi kan udah sempat dibahas sebentar ya, tapi mungkin bisa juga tambahin misalnya kalau Widya
tema tertentu nih, misalnya apakah Wirda baca-baca juga tentang hal itu atau misalnya nanya-nanya ke ke guru Wirda atau Bapak Wirda kayak gitu gimana? Jelas. Selain kita mengandalkan Allah pastinya, gue juga banyak dapet resource dari banyak pintu gitu. Jadi gue dengerin ceramah-ceramah ustadz di YouTube, gue dengerin penjelasan bokap gue baca-baca kitab, gue tuh komunikasi sama ustadz yang emang paham hadis, sehingga ketika kan itu tuh nggak salah gitu. Jadi sebenarnya ini rahasia. Apa tuh? Gue bocorin. Ini kayaknya abis ini gue nggak mau nge-save nih. Ini rahasia gue soalnya. Bahaya nih rahasianya. Jadi deg-degan ini. Jadi gini Mbak, banyak orang yang nanya sama gue gitu, Wir gimana sih cara jadi motivator? Oke lah, Wir gimana sih cara jadi penulis? Yang gue lakukan adalah begini Mbak, gue tontonin video-video motivator di dunia. Oke, pelan-pelan nih, ini rahasia gue nih sebenarnya nih. Gue tontonin video motivator di dunia. Ada kurang lebih 20 orang yang gue tontonin. Almost every day. Hampir setiap hari. Nah, karena itu terjadi setiap hari, gue jadi bisa mengcombine 20 orang motivator menjadi diri gue yang satu ini. Gitu. It happen with the way I write gitu kan. Seperti gue halnya membaca buku. Gue tuh baca buku banyak banget gitu, penulis-penulis yang berbeda. Dan karena genre gue adalah lebih ke motivasi ya, buku yang motivasi, gue banyak baca cerita tentang motivasi-motivasi dari para motivator di dunia. Oh, dia begini ya cara nyampeinnya ya. Oke, gue paham. Tapi abis itu gue republish lagi gitu dengan konsep gue, dengan emang yang mau gue tulis, bukan daur ulang gitu. Maksudnya, oh dia nulis begini, akhirnya gue tulis lagi, bukan gitu. Jadi gue pengen tahu aja cara penyampaian itu seperti apa. So, gue ini orang yang senang banget yang namanya belajar dari banyak pintu dan banyak orang. Gitu sih. Ya mungkin sih kalau mungkin ya teman-teman yang kadang-kadang kurang ide tuh mungkin ya itu karena kurang baca misalnya kan. Kalau idenya stuck tuh mungkin ya itu dia belum menguasai materinya kayak gitu tuh sih mungkin hal-hal yang terjadi ya Wir ya. Jadi mungkin bisa meniru rahasia Wirda tadi ya. Oh gimana? Bisa meniru rahasia Wirda tadi kayaknya tuh ya. Iya, tapi gue tetap bisa kayak membalance diri gitu. Ya. Jadi nggak kehilangan identitas juga gitu. Iya, karena biasanya kan iya kayak gitu. Iya, jadi pada saat gue menyampaikan sesuatu, orang tetap kenal, oh itu Wirda Mansur tuh, gitu. Oke. Dan itu biasanya butuh latihan tuh ya, Teh. Apa gimana, Mbak? Oh, ntar dulu, kalau barengan kayak nggak kedengeran jadi. Kalau yang kayak Wirda tadi bilang tuh, memang butuh latihan sih. Jadi mungkin teman-teman juga nggak bisa kayak sehari dengerin 20 orang. Oh, ya nggak bisa. Langsung bisa. Iya, nggak bisa. Itu butuh latihan kayak gitu ya. Di dompet meledak semua. Ini gue demen banget nyinggung-nyinggung dompet, tahu nggak Mbak kenapa? Kenapa? Lo COVID-19 ini luar biasa sekali. Semoga cepat berakhir ya, amin. Cepat berlalu, amin ya. Ini soalnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman di Instagram, tapi kalau Mbak Widya masih ada yang mau disampaikan. Apa? Aku mau tanya lagi, Wir. Aku tanya lagi ya. Siap. Tadi mungkin sih itu sih aku penasaran kan Wirda tuh agendanya banyak ya. Maksudnya tuh mungkin teman-teman juga mungkin ngerasa aduh aku nggak bisa nulis karena misalnya sibuk sekolah, sibuk tugas kayak gitu. Nah Wirda tuh gimana sih? Ada nggak sih waktu yang disediakan untuk menulis atau seperti apa gitu? Sebenarnya tuh gue kasihan sama waktu ya, karena waktu tuh sering banget jadiin tameng kemalasan kita. Waktu tuh 24 jam dalam satu hari, bayangkan. 24 jam. Dan kita masing-masingnya bisa bilang, gue gak punya waktu. Waktu gue kurang. Anda itu malas. Anda tuh malas aja tadi. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita pengen nyiasatin dan pintar-pintar memanage waktu gitu ya semua bakal bisa tercover. Cuman emang kayak gue nih, maksudnya gue kan emang aktivitas tidak terbendung gitu. Dan gue tuh tiap hari harus WA-an terus sama orang, atau kadang email terus sama orang, atau kadang gimana gitu. Jadi memang untuk menyiapkan waktu tersendiri untuk menulis bener-bener depan laptop itu waktu itu ya itu kurang gitu. Jadi yang gue lakukan apa? Jadi gue voice note gitu selama perjalanan, misalkan nih gue dari rumah ke pintu mobil
mobil jalan apa segala macam gitu gue rekam, atau enggak gue nulis di notes HP, habis itu gue pindahin ke Microsoft. Jadi kayak gitu. Selebihnya bagaimana tuh urusan editor. Seperti itu Mbak Widya. Ya, sebenarnya sih asal bisa manfaatin teknologi. Bisa kan HP tuh dipegang tiap hari kan bisa aja nulis kapanpun juga jadinya Wir ya. Iya. Jadi aku aja nagih Wirda waktu itu pas lagi di mana dari luar negeri waktu itu lagi di mana ya aku tagih naskah. Wir kirim 1 bab. Bisa akhirnya Wirda ngirim pas lagi jalan-jalan gitu, bisa nulis juga gitu kan. Ya Allah. Hah? Iya. Oke, gimana Mbak? Oke. Nah ini kan sebenarnya siapa sih yang paling berpengaruh besar ya dalam Wirda rasa dalam penulisan Wirda? Apakah Papa Wirda atau ada yang lain lagi? Dalam yang berpengaruh besar. Dalam pengen jadi penulis. Ya mungkin dalam yang berpengaruh lah dari akhirnya Wirda mengembangkan diri jadi penulis dan juga misalnya menulis jadi nggak pantang menyerah kayak gitu-gitu. Oh gitu. Itu semua dari bokap gue tentunya. Jadi memang bokap gue tuh memberikan banyak sekali influence terhadap diri gue gitu ya. Menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang penulis buku, menjadi seorang penceramah, kan gue ustazah. Terus menjadi seorang motivator gitu. Jadi banyak sekali sih pengaruh besar dari bokap gue. I would say bokap gue tuh salah satu orang yang sangat berjasa dalam hidup gue tentunya. Nyokap gue juga sama. Tapi sebenarnya Mbak, ketika gue nulis buku awalnya, selain karena memang impian gue pengen jadi penulis buku, itu tuh waktu itu sebagai bentuk kayak gue nih pengen nunjukin ke orang tua gue gitu, gue bisa loh gitu. Karena I was the same, gue sama waktu itu sama teman-teman semua. Ada kalanya bukannya nggak dipercaya ya, jadi orang tua tuh sebenarnya menantikan kita tuh ada sesuatu apa nih gitu loh. Nah, karena pada saat itu gue nih anaknya malasnya nauzubillah. Maksudnya nauzubillah, dan itu kan gue keluar dari sekolah tuh Mbak, ya kan? Iya. Nyokap gue sebenarnya gedek banget gitu sama keseharian gue yang buset rebahan mulu, santuy mulu di rumah gitu kan emang homeschooling, jadi ya mau gimana, di rumah mulu gitu loh kan. Habis itu gue tuh ngerasa kayak aduh kok gue jadi anak kayak nggak bisa ngasih sesuatu sama orang tua ya, gue harus apa ya, gue mesti gimana ya gitu. Akhirnya gue mikir tuh, oh mungkin gue harus menciptakan sesuatu, gue harus punya karya. Jadi awalnya gue bikin platform di ASFM. Mbak Widya udah kenal gue dari zaman ASFM loh BTW. Di ASFM tuh, jadi gue membuka ladang buat anak-anak untuk bertukar pikiran, nanya dan macam-macam gitu. Dan bokap gue lihat di situ, oh nih anak ternyata enggak berguna amat gitu loh. Jadi ini ada kegunaannya juga gitu. Jadi gue membantu anak-anak yang lain gitu kan, yang mau nanya soal agama lah, segala macam seperti itu, sampai akhirnya menjadi buku. Kemudian nyokap gue melihat ada karya, bokap gue juga melihat ada karya. Alhamdulillah sekarang tugas gue adalah mencontohi adik-adik gue yang lain supaya mereka juga jadi penulis seperti itu. Amin. Bokap gue sendiri kan iya penulis. Iya, banyak ya buku bapaknya Wirda ya. 200 lebih lo bayangkan. Berarti Wirda berapa targetnya? Bokap gue lebih gila lagi Mbak, kalau urusan nulis buku lebih gila. Sekali duduk langsung. Berarti Wirda targetnya berapa? Wow. Berarti Wirda berapa nih targetnya? Gue 1.000. Wah, amin. Amin. Itu kan Wirda tuh dulu suka nulis dream list gitu. Nah sekarang masih suka nggak kayak gitu? Apa gimana? Masih suka nulis dream listnya masih suka nulis kayak gitu? Maksudnya begini Mbak, semua yang gue tulis alhamdulillah sekarang udah tercapai. Gue sampai alhamdulillah. Tinggal ini doang nih, lagi rame Prince Martin kan. Nah, dream list gue pengen jadi mini Prince Martin. Itu sih, pengen membuktikan dia bisa nggak nih kira-kira dengan gue tulis seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti. Ya, pasti sih. Berarti ini ya, masih ya. Berarti teman-teman juga perlu ya masih. Nggak kedengeran. Kedengeran. Iya kedengeran. Kayaknya teman-teman juga masih bisa ya menulis impiannya dengan jelas gitu Wir ya, nggak cuman yang kayak angan-angan di kepala gitu. Iya,
Karena memang impian itu buat gue harus disalurkan, tidak boleh dia disimpan doang gitu. Ya, we have to visualize. Tapi kalau emang belum nyampe ke memvisualisasikan impian, bisa dengan cara kita omongin terus, Mbak. Gitu. Gue bilang sama kawan-kawan semua dari dulu. Even waktu gue nih nggak punya duit sekalipun, gue selalu bilang sama teman-teman, duit gue banyak loh. Gue nggak menganggap itu sebuah kebohongan. Karena menurut gue repetisi itu penting. Dan ini gue bahas kan di buku gue, repetisi, ulangan. Masalahnya, yang sering banget kita lontarkan adalah, gue nggak punya duit, gue miskin, gue susah, gue gini. Daripada ngomong kayak begitu gitu loh, mendingan lah udah gue orang kaya, pokoknya yang lain ginjalnya bergetar. Jadi gue selalu bilang gitu, gue orang kaya, number one, penulis hebat, bestseller, segala macam. Bukan maksudnya pengen meninggikan diri, bukan, tapi gue kayak ya it's the way gue jadi semangat gitu loh. Itu cara gue menjadi orang yang seperti itu. Iya, kalau kita bilang nggak bisa pasti lemes ya, maksudnya jadi kayak nggak punya semangat, malas untuk ngapa-ngapain gitu ya. Iya, jadi harus Mbak Widya tahu nggak sih Mbak apa ya? Mbak Widya nih sekalian, Mbak Widya belum punya suami kan Mbak? Belum. Teman-teman, Mbak Widya belum punya suami. Astagfirullah. Oh ya, doain ya, semoga. Gue kayaknya tahu kenapa penyakitnya Mbak Widya belum nikah. Waduh, kok jadi bahas gue nih, Mir? Ini Mbak. Kita bahas buku nih. Oh. Ini ada kaitannya loh, ada kaitannya nih. Oh ya, oke. Kita dengarkan coba. Mohon maaf nih, gue manggil nama doang ya. Ini buat contoh doang gitu ya. Iya. Temennya Mbak Widya datang atau misalnya siapa gitu. Wid, lu belum nikah ya? Iya nih belum. Nah, karena iya nih belum, dan itu bertahun-tahun. Repetisi itu terulang bertahun-tahun. Why gitu? That's why. Jadi besok Mbak, kalau ada ya. Oke. Udah nikah belum? Jadi janda malah. Enggak. Jadi kalau nanya gitu, udah nikah belum? Insya Allah, doain ya. Insya Allah bentar lagi. Insya Allah tahun depan. Jadi harus mengandung yang positif. Begitu Mbak Widya. Amin. Iya. Oh ya, coba tanya lagi. Jadi calonnya udah ada belum? Insya Allah sebentar lagi gitu ya. Oh jadi malu nih, Wir. Enggak deh. Insya Allah ya, Wir ya. Insya Allah. Enggak. Hah? Beneran bentar lagi ada. Insya Allah. Kalau Allah udah tentuin. Kasih. Kata nyokap sih, Wir ya. Itu udah ada dari kata nyokap gue sih, dari lahir tuh udah ada jodohnya. Nyokap selalu bilang gitu ke orang nanya. Orang nanya gitu, belum nikah ya? Oh, gue sih tahu di mana Mbak. Gue tahu di mana. Di Brunei. Rebutan sama banyak orang dong ya. Aman. Pokoknya intinya kita ya harus yakin ya, Wir ya. Yakin dan apa sih namanya? Ya kalau yang lain kan perangnya di komentar tuh. Perang di komentar. Kita mah nggak usah banyak bacot Mbak. Misalkan nih, aku pengen jadi bininya Matin, aku pengen jadi bininya Pangeran gitu. Kita nggak usah banyak bacot. Langsung aja tikung dalam doa. Wis 3 malam ya. Ini halu sih. Mending kita bahas buku lagi aja yuk. Ya oke, banyak ke buku. Nah. Oke. Terus sebenarnya kalau dari nulis buku kita ngerasa nggak sih ada kendala-kendala nggak sih kalau lagi nulis gitu? Kendala nulis. Ada nggak? Misalnya kalau kan teman-teman juga kadang-kadang ngerasa stuck gitu kan tadi misalnya. Iya. Aduh males kayak gitu. Oh sih, malesnya itu. Kadang kan jujur aja sih, gue kalau nggak dikejar-kejar banget sama Mbak Widya, gue tuh kayak ya udahlah nanti kayak gitu loh Mbak. Asli gue. Jujur nih gue lillahi ta'ala. Jadi kadang-kadang gitu ada masa-masanya kayak kita tuh suka nggak mood gitu ngelakuin sesuatu gitu. Dan buat gue it's okay, nggak usah dipaksa. Pokoknya sesuatu hal yang harus dilakukan dengan passion, dengan passionate, itu mendingan nunggu lu
mood aja deh daripada nggak mood gitu, karena buat gue tuh jadi nggak maksimal sih gitu. Jadi ya berarti tadi mesti relax, sama bikin deadline kali ya, Wir ya. Apa gimana? Refresh, bikin deadline kali ya. Kalau teman-teman mungkin ngerasa ada yang enggak, maksudnya buat teman-teman nih yang maksudnya belum nanti udah nanti gimana buat teman-teman kan, kalau misalnya mau ngerjain sesuatu tuh, misalnya menulis buku lah contohnya, misalnya menulis novel atau apa, ya mungkin bisa tentuin sendiri ya, misalnya dalam 3 bulan atau dalam 2 bulan harus menyelesaikannya gitu, atau mungkin bikin target harian ya, misalnya 1 hari selesai berapa halaman kayak gitu ya, gitu kali ya. Oke. Mau buka ini pertanyaan atau? Ya, ini ada pertanyaan. Nih ada lagi nih. Iya, boleh. Ya rata-rata pertanyaannya sih kurang lebih sama semua ya. Atau aku nanya lagi ya? Boleh Mbak. Kalau ini ya, sekarang kan kita lagi. Mbak. Oke. Kita berapa halaman penerbit Kata Depan? Kalau novel sekitar 75 halaman. 75 halaman. Kalau non fiksi bisa sekitar itu spasi 1 ya. Kalau non fiksi bisa sekitar 60 halaman kayak gitu, spasi 1. Lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa ke www.katadepan.com. Di situ ada ketentuan-ketentuan yang lebih detailnya, misalnya alamat kirimnya dan juga misalnya tema-tema apa yang dicari kayak gitu di www.katadepan.com. Oke? Apa lagi pertanyaannya? Udah, aku nanya dulu deh ke Wirdan nih. Ya udah, nanya dulu. Ya. Ini sih kan kita lagi kayak banyak nih teman-teman yang di rumah aja nih sekarang kan, maksudnya di rumah aja tapi juga sibuk dengan tugas dengan lain-lainnya gitu. Gimana sih menurut Wirda cara ngelola emosi ataupun mood gitu saat lagi sekarang ini gitu? Atau nggak usah dikelola? Jujur gue sendiri struggle banget sih memerangi jadi unmood banyak banget sih, karena ya ini kita mau ngebahas di rumah aja kan. Iya. Berarti jadi gini Mbak, gue nih sebenarnya kan orangnya nggak bisa diem, udah ketahuan dari live dari tadi. Maksudnya gue nih dibilang wanita karir maybe ya, jadi gue nih memang dalam keseharian tuh punya segudang aktivitas gitu. Kadang jam 6 pagi gue udah keluar, subuh gue udah keluar, terus gue dalam sehari tuh bisa ngisi acara 3 kali, meeting 6 kali gitu. Jadi memang kesibukan gue tuh luar biasa, banyak banget. Terus tiba-tiba gue jadi harus ngerem di rumah doang gitu. Waduh, hari pertama ya rasanya kayak setahun. Gue udah gatel banget, ditunggu sama temen-temen kan. Bos, ayo bos, kapan nih kita udah siap nih mau meeting? Bojok, gue aja kekunci, kagak boleh keluar sama bapak gue. Gituin. Bisa kagak bisa keluar kemana-mana gue, Mbak. Jadi gue ya Allah, gue pusing banget di rumah doang ya. Ya Allah, buka kamar ketemu kasur, buka kamar ketemu kasur, ya Allah. Secinta-cintanya gue sama kasur, kalau ketemu mulu sama dia, gue juga enak lama-lama. Itu. Nah, Mbak, minggu pertama, ini otak udah meledak, kaki rasanya udah pengen keluar pintu aja. Saya kalau bisa gue mohon-mohon sama pintu, buka lah, gue udah keluar, kita tahu. Jadi emang nggak bisa. Cuma kan itu demi kebaikan kita bersama ya, kita juga harus iri, kemudian mengurangi lah si COVID-19 ini setidaknya. Akhirnya ya, gue melakukan banyak hal lah untuk mengisi aktivitas gue gitu. Jadi gue bikin corner sendiri di rumah. Ya, gue sulap menjadi pojokan gue seperti kayak di kantor gue sendiri. Terus gue kerja di situ gitu. Jadi alhamdulillah nggak di kamar doang gitu. Jadi mungkin teman-teman jadi bisa cari kesibukan dengan ya apalah gitu loh. Karena semua udah cari yang nyaman ya. Semua udah gue lakuin. Gue sampai buset, gue kudu ngapain lagi sih begini ya, begini amat di rumah doang ya. Terus gue tuh langsung alhamdulillahnya ada hikmahnya Mbak, tahu nggak kenapa? Gue jadi paham gitu. Oh kalau gitu, kalau gue tahu kayak begini situasinya, gue harus cari suami yang memperbolehkan gue keluar rumah. Gue gak banget di rumah doang. Udah emang ya keluar rumah juga nggak bisa kemana-mana. Ya tapi ya itu ya, mungkin harus bangun mood sendiri ya Wira. Jadi mungkin tadi bikin jadwal sendiri gitu. Iya, ya begitu. Jadi semua udah gue lakuin. Jadi
gue baca buku, terus nonton film sampai gue gumul, buset nonton mulu gue, mata gue lama-lama makin nambah minusnya gitu kan. Aduh bete banget, beneran gue gumul banget nonton film mulu ya. Saya semua drakor gue tontonin, dari drakor yang udah pernah gue tonton lagi, saking ujungnya nih di otak itu refreshing gitu. Ya Allah. Iya, Ya. Nah, baca buku tuh ya sekarang banget waktunya sih kan kemarin-kemarin nggak sempet mungkin ya. Teman-teman bisa tuh ya lakuin ya. Nah, buku itu lagi diskon, kita promo lagi. Ada bisa di swipe up ya, di kata depan di highlight tuh di ininya, di story-nya ada highlightnya. Masih ada tuh belum 24 jam ya. Iya. Terus gue tuh baru sadar ya. Jadi kan gue tuh kalau ke bandara kadang-kadang kalau lagi suka nunggu pesawat masih lama, gue tuh mampir ke toko buku kan, Periplus. Masih baca Periplus atau Periplus lah? Periplus. Nah itu terus ada WH Smith dan lain-lain. Jadi gue tuh suka beli buku gitu. Kalau mau take off ke kota mana gitu, gue belanja buku dulu sebelum masuk ke pesawat. Berkali-kali kan gue keluar kota bolak-balik dan selama bolak-balik itu gue pasti selalu beli buku. Dan itu kagak gue sentuh-sentuh. Baru ini pas di rumah aja gue bongkar lemari, pucuk banyak banget buku yang gue belum baca gitu. Jadi ya gue total mbak, gue total tuh buku yang gue beli selama gue bolak-balik kalau ngisi acara. Gue abis beli buku 12 jutaan lebih. Ya Allah, itu nggak gue ya Allah. Ya, karena nggak, gimana ya rasanya jadi orang yang beli sesuatu tuh nggak pernah ngelihat harga Kita visioner dan nih cara semuanya ya. Ya ini motivasi gitu loh mbak gitu. Ya nggak sih? Iya, kita bakal bisa kayak Wida semua. Mumpung belum bulan puasa loh. Kalau bulan puasa udah nggak boleh ria. Astagfirullahaladzim gitu. Nah, tadi mungkin kan tadi Wida kan bilang kan paling penting tuh konsisten ya. Nah ini mungkin ada tip ya buat teman-teman gimana sih Wir biar konsisten nih. Kalau aku lihat kan Wida kan memang punya kegiatan rutin, apalagi tadi ngeliat catatan-catatan hafalan Wida tuh kan kayaknya detail banget gitu. Gimana sih supaya jadi orang yang detail dan konsisten kayak gitu Wir gitu? Ada saran nggak buat teman-teman? Iya, jadi gue tuh orangnya I like to keep things organized. Jadi gue tuh emang orangnya suka banget kayak benar-benar mengorganize sesuatu gitu. Even kayak lemari baju gue aja, gue nggak campur warna hitam sama warna yang lain, nggak gue campur. Jadi gue tuh naro nata pakaian gue berdasarkan warna. Pink gitu kan, biru hitam putih kayak gitu. Jadi gue memang orangnya sangat well organized banget gitu. Gue gak bakalan marah-marah kalau barang gue dipindah ke tempat yang bukan tempatnya gitu. Dan termasuk ya kayak jadwal dan macam-macam, gue tuh pasti selalu gue usahain untuk organize seperti itu. Itu apa ya? Awalnya itu pasti sulit ya ngelakuin itu ya. Awalnya sih untuk melakukan. Nah mungkin gimana sih supaya bawaan dari brojol, jadi ya biasa aja sih. Cuma mungkin buat teman-teman yang baru pengen untuk lebih disiplin lagi gitu ya, barangkali ya. Iya. Gimana tuh? Memang kuncinya adalah membiasakan diri sih, itu aja. Ya sih kunci utama itu ya. Nah terus apa ya? Nah ini kan sebenarnya tadi udah sempat dibahas sebenarnya hal-hal yang Wida bahas di buku kan itu hal-hal yang deket ya sama kehidupan remaja gitu kan, dan juga kayaknya jadi jawaban gitu buat persoalan-persoalan remaja gitu Wir ya. Itu sebenarnya Wida lihatnya dari mana sih? Apakah dari persoalan yang Wida hadapi atau mungkin kayak Wida juga sering dikirimi email semacam kayak gitu ya teman-teman ya? Ya, gue selalu merasa gue ini sama seperti remaja-remaja yang lain. Jadi gue sama persoalan mereka rata-rata sama-sama aja gitu-gitu aja gitu. Cuman memang ketika gue menulis, gue tuh membuka banyak pintu gitu. Bisa dari pengalaman gue, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari pengalaman keluarga sendiri gitu. Jadi inputnya banyak, ya itu mbak. Ya mungkin ya teman-teman juga harus lebih kayak kita kadang-kadang ngobrol aja sama teman lain kan, kita jadi punya inspirasi juga ya. Jadi nggak cuman yang fokus pada diri sendiri juga kali ya, bisa. Ya itu tadi Wira bilang, melihat orang lain juga ya. Ya. Terus apa ya? Ini jam berapa sih? Tadi kita Tadi kita telat ya mulainya ya? Ya, tadi kita 7.5. Ya mas. Oh iya.
Kita harusnya 45 menit sih ya. Kita mau ada kuis rencananya ya. Bagi 3 voucher. Banget loh yang nanya sama gue. Yang nanya kita pilih 2 aja yang dapat buku ya. Yang nanya kita pilih 2 yang Kita pilih 2. Lalu 3 lagi kita kuis aja ya gimana? Kuis tadi dari pertama tadi ada. Ya. Nanti aku yang kuis dapat saldo. Boleh sih nanti pilih nanti di kata depan yang itu yang kirimin. Boleh nanti ada 50.000 untuk 3 orang. Yang pertanyaan dulu aja 2 orang. Boleh. Anyway, untuk kita closing statement kali ya Mbak. Sebelum kita mulai. Iya. Yes, karena nanti katanya bakal ada yang dapat hadiah saldo pulsa ya? Pulsa bukan sih? Nanti boleh pilih mau pulsa atau misalnya mau saldo GoPay atau apa gitu nanti bisa di infoin di kata depan. Ataupun yang Imani ya, pulsa Imani atau buku gua nanti di ending bakal kita buka kuis. Tapi sekarang untuk closing statement, closingnya gue pengen ngasih begini. Jujur Mbak, banyak banget orang-orang yang pengen nulis buku tapi nggak tahu harus dikirim kemana. Gue pun sama. Gue juga I had no idea. Ini naskah gue mau dikasih ke siapa. Gue harus kemana. Harus diantar kemana. Kudu bagaimana gitu. Biasanya kalau gue baca buku, pasti kan di halaman terakhir itu ingin buku kamu diterbitin juga. Kirim naskahmu ke sini gitu. Tapi entah kenapa itu tidak pernah gue lakukan. Kenapa? Karena seperti yang diajarkan sama bokap gue, ke Allah dulu baru ke yang lain. Jadi memang gue ini diajarkan untuk always ask Allah. Selalu bertanya sama Allah. Ya Allah, saya pengen sekolah nih. Sekolah di mana ya? Ya Allah, saya pengen kuliah nih. Kuliah di mana ya? Ya Allah, saya pengen mulai usaha nih. Mulai dari mana ya? Ya Allah, saya pengen pakai baju nih. Even kayak the smallest thing gitu. Ya Allah, saya lapar nih. Kira-kira harus masak masak apa ya? Saya harus makan di mana ya? Jadi kayak nggak tahu kenapa gue tuh diajarin sama bokap untuk nanya sama Allah, even small thing gitu. Nah, ini juga terjadi pada saat gue nulis buku. Gue tuh nggak tahu gitu, gue harus ke penerbit yang mana. Akhirnya pada saat itu, gue benar-benar berdoa gitu. Ya Allah, saya pengen banget jadi penulis buku. Tolong dong, bikin penerbit yang datangin saya, bukan saya yang datangin penerbit. Kayak gitu. Karena gue dari dulu selalu diajarin doa kayak gitu. Ya Allah, jangan bikin beasiswa nyamperin saya. Jangan bikin saya nyamperin beasiswa. Karena mengejar itu capek. Asli. Iya. Kayak karena mengejar itu capek, mendingan Allah aja yang datengin gitu. Kalau bisa Allah yang datengin, ya gak usah capek-capek lari gitu loh. Gak usah capek-capek ngejar. Bukan berarti kita jadi nggak kemana-mana juga ya, bukan. Iya betul. Berusaha tetap, kan nggak mungkin. Ya Allah, datangin saya duit 10 miliar, tapi kita nggak kerja. Ya kali kita lagi tidur di kamar, tiba-tiba dia ngetok pintu, tok tok tok, pas dibuka, nih duit 10 miliar buat lu. Ayo pikir, pakai otak. Pakai otak tolong. Seperti itu. Jadi memang yang namanya ikhtiar tetap dilakukan. Tapi pada saat itu memang yang gue doain seperti itu. Ya Allah, bikin penerbit datangin saya, bukan saya datangin penerbit. Akhirnya kurang lebih tahun 2015 kalau nggak salah, Mbak Widi waktu itu masih di Gagas Media kan ya, masih di penerbit. Nah itu gue kontak lah sama penerbit Gagas Media, itu pertama yang nerbitin buku gue gitu, di email. Gue sangat excited waktu itu, akhirnya ada yang Allah datengin gitu. Dan tahu nggak Mbak? Tahu nggak? Apa tuh? Apa? Jadi sebenarnya gini, gue sih percaya ya, mau lu berusaha tanpa berdoa ataupun berusaha plus berdoa, ujung-ujungnya lu tetap bisa akan dapat, insya Allah. Insya Allah. Karena Allah tuh maha baik. Ya. Ada nggak orang yang kerja keras tanpa berdoa tapi dapat? Ada Mbak. Ada banyak banget gitu. Tapi buat gue berkahnya beda antara kita berdoa sama nggak berdoa. Kan kita juga harus doa dong, minta dibimbing sama Allah gitu kan. Jangan sampai kita kehilangan bimbingan juga gitu. Jadi harus minta bimbingan. But anyway, gue jadi mikir gitu. Bayangkan jika kita tidak pernah berdoa, mungkin kita tetap akan sampai tapi di orang yang salah. Kita tetap akan sampai tapi di tempat yang tidak tepat. Kita tetap akan sampai di tempat yang biasa aja gitu. Beda dengan ketika kita berdoa. Karena kita berdoa, jadi Allah tuh nganterin kita ke sananya tuh dengan bimbingan. Ini yang mahal.
gitu. Jadi sekalinya gue berdoa dapet penerbitnya juga bukan penerbit yang ecek-ecek gitu loh, yang emang udah well known, udah berpengalaman, bagus dan macam-macam gitu. Nah, apakah ketika gue udah selesai menerbitkan buku pertama sudah berhenti berdoa? Jawabannya tidak. Enggak. Kenapa? Kan gue nggak tahu nih buku gue disambut dengan baik atau enggak. Ternyata kan baik. Gue jadi berdoa, ya Allah, saya pengen bikin buku yang kedua. Tolong bimbing saya. Tolong berikan saya petunjuk ini harus kemana. Akhirnya kan kata depan nyamperin gue. Seperti itu, pemirsa. Seperti itu. Iya, betul. Jadi benar kata Wirda. Tadi udah catat kan semuanya ya teman-teman ya? Catat. Aku nggak nyatet. Oke, alhamdulillah ya. Jangan yang kecil, Mbak. Ya, kalau baca buku Wirda itu, iya, doa itu harus doa yang besar. Gitu. Ya Allah, jadi jangan itu bukan doa, Mbak, menurut gua bukan doa. Ya Allah, jadi saya penulis buku yang bestseller, disambut baik oleh teman-teman, disambut baik oleh pembaca, dan bisa jadi manfaat, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Bayangkan, Mbak, kalau gue tidak pernah berdoa, bisa jadi buku gue tetap jadi buku, tapi cuma jadi tulisan doang. Sementara gue nggak mau jadi penulis yang punya buku cuma dibaca doang, nggak mau gue. Gue pengennya kata-kata yang ada di dalam buku gue itu tuh bergerak, bisa menggerakkan seseorang, bisa merubah hidup seseorang, bisa mempengaruhi pembacanya, bisa memotivasi pembacanya. Jadi gue minta tolong nih bantuan sama Allah. Ya Allah, saya bikin buku. Tulisan ini bisa bikin saya semangat. Saya pengen yang baca ini juga jadi semangat juga. Saya pengen yang baca ini jadi termotivasi juga. Hasilnya apa? Itu buku ketika dibuka, perkataannya seperti masuk gitu. Masuk ke otak, masuk ke mata, masuk ke pikiran, masuk ke hati. Seperti itu, Mbak. Ini lama-lama kita tiktokan loh, BTW. Gaya lah. Ya, iya sih, bener ya. Ya, berdoa minta berusaha. Asik nggak tuh? Asik, gitu. Berdoa minta berusaha, itu ya poinnya. Hari ini kita ngobrolnya. Alhamdulillah ya, hari ini kita ngobrol banyak, meskipun singkat banyak banget yang dibahas ya. Betul. Jadi mungkin kita langsung buka nanti dari Mbak. Ya. Kuis ya, oke. Kuisnya siapa yang paling pertama aja jawab ya? Oke. Kita pilih dari komen berarti. Ya, oke. Gimana? Pada siap belum nih di komen nih? Kata depan apa gimana? Nanti bisa ya. Nanti DM ke kata depan alamatnya dan namanya tadi kan dan kuis atau pemenang apa pertanyaan buku ya. Nanti pertanyaan dulu kali ya. 2 dia pertanyaan Wir. Udah banyak banget, Mbak. Oh, berarti ini masuk kuis aja semuanya ya, itu ya. Buku juga masuk kuis aja ya berarti ya. Kita pilih berarti 5 ya. Ya. 5 orang ya. Pertanyaan pertama, siapa yang berpengaruh besar dalam penulisan Wirda? Yang pertama. Oke, iya. Oke. Jawabnya di komentar ya, pemirsa. Di komen. Ya, oke. Nanti yang terus di komentar ya. Nanti mungkin dari Mbak Widya bisa diambil di capture username-nya, nanti di DM sama teman gitu. Ya. Ya, betul. Sip, betul. Oke, belum ada yang jawab ya. Lanjut aja ya, yang kedua ya. Tunggu, kuis yang pertama, siapa yang berpengaruh besar terhadap penulisan Wirda? Apa ya namanya? Motivasi. Tadi aku nulisnya apa ya? Siapa yang berpengaruh besar dalam karir kepenulisan lah? Ya mungkin dalam tadi kita pernah bahas tadi tuh ada jawabannya. Tadi ada jawabannya ya. Ya. Dalam Wirda menulis kayak gitu. Oke, kok nggak ada yang jawab sih? Allah. Ini. Oke. Ya. Yang kedua ini hadiah tadi ini juga ya pulsa atau imani ya. Yap. Apa judul buku pertama Wirda di kata depan? Wih. Oke, jawab di komen juga ya. Kedengeran nggak sih? Kedengeran kok nggak ada yang jawab ya? Kedengeran, cuman mungkin delay. Oh iya, oke. Yang ketiga, berapa banyak
target Wirda dalam menulis buku? Tadi disebutin tuh. Iya. Udah, ya 3 ya. Oke, yang hadiah buku ya sekarang ya. 2 orang. Hadiah buku. Pertanyaannya tadi aku belum nyiapin nih. Hadiah buku pertanyaannya. Beda dong, ini ada nggak? Soalnya tadi buat yang nanya harusnya. Oke, kita ya Mbak. Keberapa? Hah? Keempat ya ini. Ya tapi ini hadiah buku ya. Oke, ini hadiah. Yang keempat. Oke. 2 orang. Apa ya? Gue juga bingung, Mbak. Oh iya, oke. Ini aja deh. Di rumah kan Wirda bosan juga. Nah, Wirda bikin apa sih di rumahnya supaya dia nggak bosan? Tadi ada tuh. Susah nggak sih? Hah? Oh iya dah. Susah nggak sih itu? Susah ya pertanyaannya ya? Susah pertanyaannya, gila. Ya udah, yang gampang aja deh. Yaudah. Kapan Wirda ulang tahun ya? Tanggal berapa Wirda ulang tahun? Ini yang nanya kuis aja nggak tahu gimana yang mau jawab. Tadi soalnya 2 lagi tuh ada pertanyaan. Ada yang tahu jawabannya tadi di rumah. Bosan nggak? Oh iya ada. Yaudah. Jadi berarti tadi pertanyaannya itu sama tadi yang ulang tahun, berarti lengkap ya? Oke, sama satu lagi ulang tahun kapan, Say? Iya betul. Kapan Wirda ulang tahun? Mau ngasih kado nggak? Ntar kado. Oh iya. Nanti kasih kado, insya Allah. Pinter ya ngasih kadonya pas gue udah nggak ada di Indo loh. Nggak ngasih juga, sama aja. Virtual, nanti dikasih kado virtual. Mana sih udah ada yang jawab sih? Guys, ada yang udah jawab, gue ulang tahun kapan? Cocok. Mana aku belum lihat ya. Bener mbak. Oke, langsung dikasih. Bener. Taruh mana sih? Aku belum nemu ya. Ada nih, tuh jawabannya tuh. Capturein dong, Wir. Oke. Nggak bisa ya di sini. Nggak kelihatan. Oke. Ya, gue dari yang pertama. Oke, udah mbak. Oke. Ya, udah. Terus tadi yang itu udah jawab nggak sih? Yang tadi siapa yang berpengaruh pada penulisan Wirda? Ada tapi ini. Oh ini yang rumah ada ya? Dapat nih yang rumah. Oke. Ikuti aja. Yang rumah dapat. Oke, satu lagi tadi. Nanti kan di udah save ya? Ya. Udah save ya, jangan lupa ya. Oke. Sip. Oke, begitu guys. Nanti jangan lupa diumumin di kata depan, diumuminnya. Terima kasih banyak yang udah join di live kita berdua. Waktunya tinggal 1 menit lagi mbak, BTW. Iya, oke. Udah ada. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di live yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.